Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar tentang karakternya Daud ya. Jadi kita akan belajar dari satu sosok namanya Daud. Bapak Ibu, mungkin semua kita sudah mendengar tentang kisah Daud ya. Bahkan juga sering kali mungkin diceritakan di sekolah-sekolah minggu Bapak Ibu ya, bahwa Daud ini adalah seorang gembala domba dan yang mengembalakan di padang gurun dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan belajar dari karakteristiknya Daud. Kenapa Tuhan sampai memakai Daud begitu luar biasa? Kenapa Tuhan sampai memilih Daud? Dia pakainya dengan luar biasa Bapak Ibu. Nah, karena ternyata karakternya itu kan kita pelajari. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam 1 Samuel 26. Kalau ada di dalam Alkitabnya Samuel di situ ya. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Jadi kita akan belajar bagaimana karakteristiknya Daud. Sudah dapat Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab tidak akan susah. Lihat aja 1 Sam ya. Kalau di Alkitab kita juga agak ke depan. Ya, jadi Kejadian dan terus sampai nanti ada 1 Samuel di situ. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ya, sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat tidak akan susah Bapak Ibu. Kalau punya Alkitab di dalam elektronik tidak akan susah mencarinya. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca secara silih berganti. Saya berharap kita berinteraksi ya, supaya kita Bapak Ibu tidak kita sama-sama. Nanti saya akan baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu ayat yang ke-8, dan seterusnya sampai ayat yang ke-25. Jadi kita akan baca secara silih berganti ya. Saya berharap nanti kita juga serentak membacanya. Jangan seperti kejar-kejar, ada yang duluan, ada yang lambat, ada yang ini ya. Jadi serentak nanti ya Bapak Ibu. Saya mulai 1 Samuel pasal 26 ayat 7 dan sampai 25. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sebab itu izinkanlah kudanya itu menancap ke tanah yang tombak ini. Dan 1 pitaran saja tidak usah sudah 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamak orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang hanya di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamak orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bertemu. Sekali yang tidur tidak dilakukan membuat mereka tidak lihat. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan setelah Daud berada di katanya, tidakkah engkau menjawabnya? Maka Daud Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapa yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu.
Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawabnya, "Suaraku tuanku raja." Lalu berkatalah dia, "Mengapa pula tuanku mencari hamba ini? Apa yang telah kubuat? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah dia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya aku berjumpa sana jauh terhadap Tuhan, dan berada kepada Tuhan untuk mencabut nyawaku, seperti orang membunuh ekor ayam hutan di gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, ulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali." Tapi Daud menjawab, "Inilah tempatku, dia Tuhan raja, baiklah Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamak orang yang diurapi Tuhan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang engkau berbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita pernah disakiti orang. Siapa di sini yang pernah disakiti orang, Bapak Ibu? Ya, kita pernah disakiti orang, kita pernah dikecewakan orang. Mungkin orang yang terdekat dengan kita, orang yang mungkin yang kita kasihi, bahkan orang tua kita, abang kita, sanak famili kita, ya, pernah mengecewakan kita dan melukai hati kita. Saya mau beritahu kepada kita, ketika hati kita dilukai, apa pandangan kita terhadap orang yang melukai hati kita? Coba Bapak Ibu dulu, kita merenung-renung dulu sejenak, ya. Misalnya Bapak Ibu disakiti, dilukai hati saudara, ketika berjumpa dengan orang ini, kira-kira bagaimana reaksi kita? Bisa nggak digambarkan Bapak Ibu? Mungkin kita marah, ringat kita. Mungkin mata kita mulai, dulunya kita agak senyum, lalu mata kita mulai seperti melotot. Kenapa? Karena yang di hadapan kita orang yang menyakiti hati kita. Bahkan kita berpikir bagaimana caranya untuk membalas apa yang dia buat menyakiti hati kita. Mungkin kita berpikir seperti itu. Daud enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita belajar tentang karakternya Daud. Kenapa Tuhan memakai Daud? Bahkan sampai Yesus pun dikatakan dia adalah keturunan Daud. Tuhan berkata tidak ada hati yang seperti Daud. Dia berkenan di hatiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini antara Saul dan Daud. Dan Saul ini Bapak Ibu dia sedang ke posisi kepemimpinan dia. Sedang Bapak Ibu ibaratnya itu sudah mulai hampir jatuh. Kenapa? Karena Tuhan menolak Tuhan menolak Saul menjadi raja. Karena dia berdosa, menyakiti hatinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menolak dia menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan mengutus Samuel. Samuel, kamu pergi ke sana, urapi menjadi seorang raja menggantikan Saul. Dipilihlah, diurapilah namanya Daud ini. Ketika Daud diketahui Bapak Ibu dia akan menggantikan posisi dia menjadi seorang raja, pada hari itu mulailah benci Saul ini. Ya, karena dia tahu dia akan menggantikan posisi dia menjadi seorang raja. Dia mulai benci, dia mulai gak suka melihat seorang Daud. Padahal Daud itu Bapak Ibu dia adalah seorang menantunya sendiri. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama apa karakternya? Yang pertama, dia tidak menuntut pembalasan sekalipun ada kesempatan. Itu yang pertama.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berkata pembalasan itu bukan hak kita tetapi haknya Tuhan. Walaupun orang menyakiti hati kita Bapak Ibu, walaupun orang membuat meluka hati kita, tetapi firman Tuhan berkata tidak ada hak kita untuk membalas itu. Yang ada itu haknya Tuhan. Kita berdoa kata firman Tuhan, ya. Jadi bukan hak kita menuntut. Seperti itulah yang punya karakternya Daud. Waktu itu Bapak Ibu sedang mencari-cari Daud. Mereka sedang berusaha mencari Daud di mana posisinya Daud, lalu dibawalah pasukan sekitar 3.000 yang lengkap bersama dengan Saul mencari Daud Bapak Ibu. Suatu ketika mereka kecapean lalu kelalaian, lalu mereka tidur di sana. Waktu sedang tidur itulah Saul Bapak Ibu. Lalu Abisai berkata, itu Raja Saul, itu bisa kita tombak, kita bunuh dia sedang tidur. Tetapi apa yang dikatakan Daud tidak, karena dia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada bagi kita kesempatan untuk kita membalas orang menyakiti hati kita. Biarkan Tuhan yang melakukannya, amin. Ya, walaupun dia melukai hati kita, walaupun itu menyakiti hati kita Bapak Ibu. Tetapi jangan kita berkata, aku akan balas Tuhan, Pak. Tuhan jahat, aku pun lebih jahat daripada Tuhan. Padahal kita sering ke gereja, padahal kita sering berdoa. Kalau masih ada karakter seperti itu Bapak Ibu, kita harus kita tinggalkan. Karena Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, biarkan Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah itulah yang dipunya oleh Daud. Dia berkata, aku tidak akan membunuh dia. Lalu diambil tombaknya. Karena Daud punya, Saul punya tombak, lalu di sampingnya diambil Bapak Ibu, lalu dia bawa. Ketika dia bawa dari jauh, dia berteriak, Saul, Saul, dia katakan, lalu bangun dia. Dia lihat Bapak Ibu Daud waktu di situ, ini tombakmu. Disampaikan kepada Saul, sebenarnya saya punya kesempatan untuk membalas apa yang kau lakukan gak baik kepada saya. Tetapi dia berkata, aku tidak akan lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau diberkati oleh Tuhan, jangan sampai ada kesempatan bagi kita untuk kita berencana untuk membalas kejahatan. Itu bukan hak kita Bapak Ibu. Nah coba kita lihat di ayat yang ke-17 dan 18. Kita belajar ya. Saya berharap kita belajar Bapak Ibu, kita firman Tuhan ini kita dengar ya. Karena firman Tuhan sangat penting ya. Jadi Bapak Ibu kita belajar dulu firman Tuhan ya. Kita belajar ya. Kita lihat baca firman Tuhan ini. Satu di dalam 1 Samuel 6 ayat 17 dan 18. Seperti di firman Tuhan, Samuel mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Lalu jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, di ayat yang ke-7, ke-17, ayat yang ke-7 Bapak Ibu di situ, 7 dan 18. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah dan sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganku. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia ditancapkan satu kali. Nah kita lihat dari 9 dan ayat yang 10. Tetapi kata Daud kepada Abisai, Abisai adalah temannya Daud, janganlah memusnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, kita lihat lagi yang kedua, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dia serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan Bapak. Itu yang pertama. Ya, karakternya Daud, dia tidak membalas, lalu yang kedua dia serahkan waktunya Tuhan. Ya, bukan waktu kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dialami oleh Daud karakternya. Ini yang menjadi poin penting bagi kita. Ya, ketika kita mungkin orang menyakiti hati kita, ketika orang mungkin berbuat salah kepada kita, membuat kita terluka, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu bagi kita untuk membalas. Biarkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata, biarkan entah nanti kapan Tuhan akan melakukannya. Karena tidak ada waktunya bagi kita. Dia adalah seorang yang pernah diurapi Tuhan.
dia seorang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia menyakiti hati saya, dia mengejar-ngejar saya, bahkan ingin membunuh saya. Waktunya dia sedang tidur, Bapak Ibu, dia tinggal menatap saja sebenarnya seperti ini. Tetapi dia berkata, biarkan Tuhan yang melakukannya. Apa yang terjadi? Ada waktunya Tuhan, Bapak Ibu. Terkadang kan kita manusia yang begitu kita mau balas lalu kita disakiti lalu kita mau balas, sehingga tidak ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membalas, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalang. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, siapapun yang menyakiti hati kita, siapapun yang buat terluka bagi kita, jangan sampai ada terbisik di pikiran kita, saya mau balas. Ya, berdoa saja, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku memang gak mampu, aku memang sakit hati, aku memang kecewa diperlakukan seperti ini. Tapi karena Tuhan berkata pembalasan itu adalah hak kepada Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan itu, dia akan bisa, Bapak Ibu, kita semua Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat di ayat ke-11. Ya, kita baca firman Tuhan ini ya, ayat 11 dan sampai 18. Kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Yang kedua di 18 dan 12. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekalian lihat di situ, Bapak Ibu, kita amati firman Tuhan. Sekalian tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Ingat, Tuhanlah yang membuat tidur Saul, Bapak Ibu. Dia berikan kesempatan kepada Daud untuk membalas, tapi Daud tidak membalas, Bapak Ibu. Dia biarkan Tuhan untuk melakukannya. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kita lihat 15. Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan rajamu, raja tuanmu itu. Lalu kita lihat 16. Tidak baik hal yang kau perbuat ini, demi Tuhan yang hidup, kamu harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di dalam sebelah kepalanya. Saul menjawab, kita lihat di sini, lalu dia terjaga Saul, Bapak Ibu. Saul menjawab, Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, suaramu kah itu, anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Ayat 18 yang terakhir. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kau perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Yang kedua, Bapak Ibu, dia menunggu waktunya Tuhan. Ya, ini poin yang penting, Bapak Ibu. Ini waktunya Tuhan. Terkadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan kepada kita masalah. Tuhan mengizinkan kepada kita mungkin ujian. Tuhan mengizinkan orang mungkin menyakiti hati kita, mendukakan hati kita. Tujuannya untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan. Terkadang kan seperti itu, diizinkan masalah datang kepada kita, pergumulan datang kepada kita. Tuhan menguji hati kita, kesetiaan kita. Apakah kita setia? Banyak orang pandai ngomong, banyak orang pandai berkata Tuhan itu mengasihi kita taat, tapi dia sendiri pun gak taat. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi rema firman Tuhan dalam kehidupan kita? Salah satunya kita ketika Tuhan menguji kesetiaan kita. Mungkin kita dengan seperti tadi masalah, dilukai hati kita, kita tidak membalas dan lain, sakit penyakit dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh Daud. Dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dia tunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Pertanyaannya seperti itu kepada kita, apakah kita belajar taat gak sama Tuhan? Ya, nah itu yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Daud itu dalam menunggu waktunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang bertindak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah,
itu di situ Tuhan mengajar kita untuk menguji ketaatan kita. Terus kita juga menunjukkan kepada orang itu, saya bisa membalas tetapi saya tidak saya lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh, terkadang ketika kita dilukai orang, disakiti orang lain, orang terkadang bisa menunggu, bisa menanti apakah kita melakukan membalas. Tetapi Bapak Ibu akhirnya kita nggak dapat namanya makanan rohani yang ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu kita mau dengar dulu. Nah, ada waktunya, saya nggak lama-lama Bapak Ibu. Saya paling lama 30 menit, jarang saya. Saya tahu Bapak Ibu kalau mungkin Bapak Ibu sudah mulai bosan, saya akan berhenti. Tapi waktu yang singkat ini mari kita pergunakan dulu Bapak Ibu ya, supaya kita dengar firman Tuhan, kita bertumbuh. Nah, kita belajar lagi kembali kepada firman Tuhan. Ayat 18 dan 19 seperti ini. Berkatalah ia atau Daud, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kau perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada Tuanku? Oleh sebab itu kiranya Tuanku, walaupun kita melihat orang nggak pernah berbuat yang baik bagi kita Bapak Ibu, dan jelas firman Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berdoalah kepada orang itu. Kita tunggu biarkan Tuhan yang melakukan kepada orang itu. Yang kita lakukan adalah kita mentaati firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Saya pernah seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya dulu praktek di daerah Ngabang sana, di daerah Daring ke sana Bapak Ibu, dia saya dikecewakan, saya dibilang orang gila. Orang bahkan juga gembala senior saya bilang enggak, saya tidak akan lakukan. Saya tidak balas Bapak Ibu. Teman saya yang cerita waktu kami di JPHT, saya bilang biarkan Tuhan yang berkenan. Kalau saya gila, nggak mungkin saya bisa bicara, nggak mungkin saya bisa berkhotbah seperti ini. Amin. Ya, kalau saya gila mungkin saya sudah di jalan sana. Tapi saya berkata saya tidak akan membalas. Sepatah kata pun saya tidak balas Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah haknya Tuhan membalas kejahatan. Pembalasan, bukan pembalasan kita. Firman Tuhan berkata kita lakukan kebaikan, berdoa kepada orang itu ketika orang menyakiti hati kita. Yang kedua itulah kita harus menunggu waktunya Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang terakhir adalah ketika kita tidak membalas, itu akan membuka berkat Tuhan atas kita. Ya, yang ketiga itu Bapak Ibu, dia akan membuka berkat Tuhan. Tapi kalau kita balas, maka itu akan menghalangi berkatnya Tuhan, sehingga kita mendahului Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga adalah yang membuka berkat Tuhan atas kehidupan kita. Dari 17 20 saya akan potong 22 sampai 23, 24, 25 Bapak. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orang menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran. Ya, kita lihat Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ingat di situ firman Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanan dan pulanglah Saul ke tempatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu akan membuka berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan Bapak Ibu? Coba tunjuk tangan ya. Saya percaya kita mau diberkati oleh Tuhan. Usaha kita, pekerjaan kita, bahkan juga kesehatan kita mau diberkati Bapak Ibu. Walaupun orang di sana mungkin mencibir kita, enggak menghargai kita, mengolok-olok kita, bahkan menyakiti hati kita, Bapak, jangan kita mau tergoda untuk membalas. Ya, kita tahu ketika kita lakukan kebaikan itu Tuhan akan memberkati hidup kita. Dia akan memberkati Bapak. Saya percaya ketika Bapak Ibu disakiti hati kita, mungkin kita rasanya jengkel banget, enggak kita balas, ingatlah Tuhan akan memberkati hidup kita. Dia akan membuka Bapak Ibu tingkap lagi jaga kita. Kenapa? Karena kita biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang melakukan untuk dia. Saya lakukan bagian saya akan berdoa ke dia, saya akan memberkati dia. Dan disitulah berkat Tuhan turun atas hidup kita. Tapi kalau kita mulai berniat untuk membalas, untuk ini Bapak Ibu, itu akan menghalangi berkat Tuhan. Kenapa? Kita ambil porsinya Tuhan.
kita ambil namanya bagiannya Tuhan. Seharusnya bagian kita berdoakan orang itu, nggak membalas kejahatan kepada orang itu. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat Allah kita itu adil, ya. Jadi jangan kita berpikir Allah kita itu adil. Apa yang kamu tabur, kata firman Tuhan, akan kamu tuai. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka yang baiklah datang kepada kita. Jadi ketika orang menyakiti hati kita, orang membuat kita terluka, nggak usah kita balas Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan mendatangkan berkat kepada kita. Nah itulah yang dialami Daud. Dia biarkan waktu Tuhan untuk bertindak kepada Saul. Pada waktunya dia memang Tuhan menyingkirkan Saul Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Daud diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang, coba bayangkan Bapak Ibu. Daud itu masih keren. Dia dibilang keturunan Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang ketiga itu adalah ketika kita tidak membalas orang Bapak Ibu, kita akan mendatangkan berkat kepada kehidupan kita. Saya berkata tadi, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan, kita berkata saya mau. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu kalau mau diberkati oleh Tuhan, orang yang menyakiti hati kita jangan kita membalas. Orang yang mengata-ngatai kita, orang biarkan Tuhan yang melakukannya. Kita tinggal berdoa, nanti Tuhan yang akan bertindak kepada orang itu, ya. Saya percaya kita akan enjoy terus, kita akan senang terus. Kenapa? Karena kita nggak mau dipusingkan orang yang menyakiti hati kita, ya. Ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau orang sudah menyakiti hati kita, kita simpan dendam Bapak Ibu, ya. Kebalikannya, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dendam, maka akan banyak penyakit sama orang itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena reaksi di dalam tubuhnya tidak ada namanya damai sejahtera, ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau sehat, kita diberkati oleh Tuhan, janganlah kita terbersih dalam hati kita, aku mau balas orang yang menyakiti hati saya, biarkan Tuhan Bapak Ibu, ya. Nah itu yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita pelajari apa yang dari karakternya Daud itu adalah dia tidak membalas kejahatan, lalu dia diberkati, ya. Jadi kita adalah akan membuka berkat bagi kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami belajar dari karakternya Daud ketika dia dilukai, ketika dia Tuhan terus dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, tetapi dia tidak pernah membalas kejahatan sekalipun ada kesempatan bagi dia untuk melakukannya, tapi dia tidak melakukannya karena dia menyerahkan hidupnya semua kepada tangan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan prinsip ini karakter ini ada dalam kehidupan kami. Orang-orang yang pernah melukai hati kami, orang-orang yang pernah menyakiti hati kami ya Tuhan, orang-orang yang pernah Tuhan membuat kami Tuhan sakit hati, kami tidak akan balas, kami biarkan Tuhan yang membalasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan ini, dan kami percaya ketika kami setia taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati hidup mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu juga tidak berada di Musaki bersama dengan Bapak Immanuel, anak-anak diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Pengurus gereja Tuhan berkati, kami serahkan ke PSK ini ke dalam tangan Tuhan yang ada di Pampang 2 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum